Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalni minas sholihin. Kali ini kita akan belajar buku tema 2 subtema 2 pembelajaran 6 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya di dalam hati. Yuk. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuat keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat ia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Nah, ini adalah kata-kata di dalam kotak. Kamu bantuan membutuhkan, bantulah, maka orang terbantu akan juga yang. Nah, ini kita susun menjadi sebuah kalimat. Berikut ini sudah saya buatkan contoh susunan kalimat dari kata-kata ini. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Ayo berkreasi. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, ini ada gambar dongeng. Yang pertama gambar. Terus yang kedua, ini adalah gambar saat mereka mengangkut beban, dan ini saat keledai terhuyung-huyung, ya kan? Nah, setelah keledai terhuyung dan meninggal, semua beban ditaruh di kuda. Ayo menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh di selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang
berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. 1. Penolong: Pak Yanto dan Pak Tono. Dermawan, namanya Pak Sony. Yang ramah namanya Pak Jono. Penyayang binatang namanya Pak Trisna. Yang lucu namanya Pak Indra. Ayo bermain peran. Peragakan sifat dari salah seorang tanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-teman akan menebak siapa yang kamu peragakan di depan kelas. Ayo berlatih. Saat liburan, Benny dan sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah tersebut. Bantu Benny menyelesaikan permasalahannya. Yuk. 1. A. Sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, ini ada 6 kandang dan ada 10 domba. Berarti 6 dikali 10 sama dengan 60. B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba tiap kandang? Nah, kalau tadi yang 60 itu dengan kandang 6. Nah, sekarang dengan kandang 10. Berarti 10 dikali 6, ya kan, sama dengan 60. C. 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. 2A. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi peternakan tersebut? Nah, jadi 9 kandang dan isinya 10 sapi. Jadi 8 sapi. 9 dikali 8. 9 kali 8 sama dengan 72. B. Terdapat 1 kandang rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Nah, yang kandang awalnya itu 9 jadi 8. Nah, gimana ini hasilnya 72? Yang tadi ketemu dari angka 8 kandang dikali 10 sapi setiap kandang. Hasilnya 72. C. 9 kali 8 sama dengan 8 dikali 9. 3A. Paman Benny beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Benny menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Benny? 10 kandang dan tiap kandang 10. 8. Nanti 10 dikali 8 sama dengan 80. B. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati tiap kandang? Nah, sekarang tadinya ada 10 kandang rusak, 2 jadinya 8. 8 berarti 8 ketemu berapa ya? Dikali berapa sama dengan 80? 8 dikali 10 sama dengan 80. C. 10 dikali 8 sama dengan 8 dikali 10. 4A. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagi-bagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Ada 6 cucu, tiap cucu dapat 4 telur. Berarti 6 kali 4 sama dengan 24. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka ke
sama banyak kepada cucu-cucu yang lainnya. Berapa telur asin yang terdapat pada cucu nenek yang suka telur asin? Nah, jadi dapat berapa nih setiap nenek, ya kan? Jadi ada 4 cucu, dikali berapa yang mendapatkan 24, berarti dikali 6. 6 kali 4 kali 6 sama dengan 24. C, 6 kali 4 sama dengan 4 dikali 6. Demikian anak-anakku, semoga bisa dimengerti dan silakan kalian coba dengan soal-soal dan angka-angka yang lain. Dan semoga dapat membantu kepada orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.